Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 7148. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham hari ini masih bergerak naik dan terlihat ada akumulasi asing dengan jumlah lumayan besar. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBRI. BBRI hari ini naik 4% lebih ke harga 4.630. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat BBRI saat ini berada di atas garis EMA 50 yang merupakan resisten terdekat saat ini. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 4.540. Memang kenaikan ini belum terkonfirmasi bahwa BBRI berhasil break resisten EMA 50 ini, tapi bisa kita lihat sampai saat ini BBRI masih oke trennya karena masih kuat berada di atas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 4.380. Jadi beberapa kali mencoba untuk turun di bawah garis EMA 150, BBRI masih bisa bertahan. Sebelumnya sempat berusaha naik di atas garis EMA 50 ternyata gagal break dan hari ini mencoba untuk break kembali. Jadi BBRI menarik untuk dilihat kenapa beliau berhasil break. BBRI berpotensi untuk mulai bergerak uptrend kembali. Dengan target berikutnya jika kita lihat di sekitar harga 4.800. Memang di sekitar sini bisa kita lihat masih ada gap yang lumayan lebar yang harus ditutupin BBRI. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga sama hari ini masuk dengan jumlah besar. 1 minggu terakhir ini jika kita lihat secara keseluruhan asing masih masuk akumulasi saham BBRI. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil mempunyai saham di harga atas maupun harga bawah, saat ini BBRI masih bisa di hold. Jadi selama garis EMA 150 tidak terlewati, BBRI trennya masih aman untuk di hold. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Daripada paksa untuk mengejar, walaupun BBRI masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan, paling aman adalah tunggu terkena pullback dulu. Jadi memang masih ada potensi ke harga 4.800 dalam 1 minggu ke depan, tapi tetap masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50. Jadi ini kesempatan untuk entry bagi teman-teman yang belum sempat entry di harga bawah sebelumnya. Dan bisa kita lihat BBCA juga saat ini mulai bergerak naik. Bisa kita lihat di sini, BBCA hari juga naik 2% lebih ke harga 7.750. Sebelumnya BBCA malah berada di bawah garis EMA 150. Tapi pada saat turun menuju harga 7.300, BBCA mulai sideways dan 1 minggu terakhir ini berhasil naik di atas garis EMA 150 dan garis EMA 50. Jadi BBCA trennya hampir mirip dengan BBRI. Apabila berhasil break garis EMA 50, BBCA juga ada potensi untuk mulai bergerak uptrend kembali. Dan di atasnya bisa kita lihat di atas garis EMA 50 saat ini 7.700 memang masih ada satu resisten minor di 7.800. Tapi resisten lebih kuat saat ini di harga 8.000. Jadi apabila berhasil break garis EMA 50, saya lihat BBCA masih ada potensi menuju harga 8.000 ini. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk BBCA bisa kita lihat pada kenaikan hari ini masih ada akumulasi dan asing juga 4 hari terakhir ini mulai masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan bisa kita lihat setelah asing mulai masuk akumulasi, harga BBCA juga pelan-pelan mulai bergerak naik. Jadi untuk BBCA juga sama, apabila teman-teman mau entry, bisa tunggu di sekitar harga 7.700, baru ikutan entry dengan target jangka pendek di harga 8.000. Dan bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati. Untuk saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 7.550. Jadi menarik untuk dilihat, ISG sudah mulai bergerak uptrend kembali. Saham-saham perbankan yang blue chip pun bisa kita lihat mulai mencoba untuk uptrend kembali. Berikutnya bisa kita lihat MDKA juga saat ini mulai bergerak naik. Jadi sebelumnya sempat mulai sideways setelah gagal break dari harga 5.600. Sempat turun di bawah garis EMA 50, saat itu mulai rebound dan saat ini kembali naik mencoba untuk break resisten di 5.600.
Jadi untuk tren jangka menengah MDKA masih bagus trennya, tapi tren jangka pendek memang terlihat mulai bergerak sideways karena harus menembus resisten di 5.600 ini. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Untuk MDKA bisa kita lihat kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga sama, hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar, dan 3 hari terakhir ini pun masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MDKA juga masih ada potensi mengetes resisten 5.600. Bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata MDKA masih gagal break resisten 5.600 ini. Setelah itu tunggu kembali di sekitar support psikologi di harga 5.000 untuk re-entry kembali, atau hold saja selama harga 5.000 tidak terlewati. Jadi apabila teman-teman tujuannya trading untuk trennya lebih lama, selama harga 5.000 tidak terlewati, MDKA trennya masih oke. Tapi bisa juga teman-teman swing trade karena saat ini masih bergerak sideways. Berikutnya WNTR bisa kita lihat secara tren pun saat ini masih uptrend, dan kenaikan hari ini yang 3% lebih ke harga 31.300 membuat WNTR kembali mencoba break resisten di 31.100. Menarik untuk dilihat, apabila berhasil break maka target berikutnya itu di 33.000. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak sideways, saat ini mencoba untuk naik kembali. WNTR bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini pun masih ada sedikit akumulasi, dan asing juga hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini secara keseluruhan asing masih terus masuk akumulasi saham WNTR. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, WNTR saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi bisa jadikan harga 30.000 untuk trailing stopnya. Selama WNTR tidak turun di bawah harga 30.000, masih bisa hold untuk tren lebih lama. Atau untuk teman-teman sudah berhasil malah dibeli di sekitar harga 24.000 ke bawah, bisa jadikan garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 28.300 untuk trailing stopnya. Jadi tergantung di harga berapa teman-teman entry. Karena apabila berhasil break harga 31 ribuan ini, WNTR akan lanjut uptrendnya dengan target terdekat di 33.000. Jadi saat ini juga masih sangat layak untuk di hold, dan bisa kita lihat masih ada akumulasi. Dan selanjutnya bisa kita lihat Inco hari ini juga naik 2% lebih ke 8.225, dan secara tren pun bisa kita lihat Inco memang sempat turun setelah gagal break resisten 8.700, tapi menyentuh support EMA 50, Inco masih bisa rebound kembali, dan saat ini kembali naik di atas resisten di harga 8.000. Jadi saat ini harga 8.000 sudah berubah menjadi support, dan support EMA 50 saat ini di sekitar harga 7.050. Dan untuk garis MACD pun sebelumnya bergerak turun, saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan untuk Inco bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini terlihat masih ada akumulasi. Jadi walaupun terlihat di seller AK volumenya lumayan besar untuk sellernya, tapi secara keseluruhan ini masih ada akumulasi walaupun akumulasinya tidak besar. Tapi bisa kita lihat asing selama 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham Inco, dan akumulasi hari ini juga masih sangat besar. Jadi untuk dari data yang kita dapat, Inco saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di 8.700. Dan untuk Inco juga harus hati-hati, apabila sama gagal break resisten 8.700, masih ada potensi untuk balik turun kembali mengetes harga 8.000. Dan akan terbentuk double top jika harga 8.700 ternyata gagal terlewati. Jadi tetap harus hati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.